Welcome to Bang Bang Bang. Enggak, ini bukan review Le Mineral. Haus saya. Nggak ke New York loh. Hah? Nggak ke New York. Minta dilempar. Kamu tahu kan itu Shopee? Gua Tokped. Itu kayak Liverpool sama MU. Coba tanya Tirta gak call private gitu? Masih mau kerja di sini kan kau? Hah? Ih ya, awas kau ya. Wah. Itu alasan kenapa ditanya kalau apa saya gak ikut New York. Satu, itu brand kompetitor yang saya kerja. Di Tokped tuh saya kerja bos. Ya emang saya kerja di Tokped untuk mengawasi lokal brand, campaign lokal brand dan UMKM dan buat event-eventnya. Gini aja, sekarang kita kan tim ya. Netizen tuh banyak yang belum ngerti Dokter Tirta tuh kayak apa. Jadi di sini saya mewakilkan Cingok, Ucok, dan Jonathan. Kalau Asar gak usah, dia udah tahu saya. Ya, jadi silakan kalian bertanya mengenai Dokter Tirta yang mewakili netizen. Tanya aneh-aneh nggak apa-apa, akan saya jawab. Kita akan namakan konten ini 10 hal yang perlu kalian tahu mengenai Tirta. Tentang saya, tentang gua. Ayo, tanya. Sini Nyingok nih. Tenang, gaji tetap cair. Tanya beneran, kayak contoh. Tanya-tanya aja gak apa-apa. Jadi, oh enggak, gua nyuruhnya lu anjing. Ucok terakhir aja. Ucok tanya gak penting soalnya pasti. Pasti tanya gak penting, gua udah tahu tuh. Coba, pertanyaan Jonathan mau tanya apa? Belum tahu. Cingok mau tanya apa, Cingok? Kok pada takut? Jadi netizen tuh kan sering tanya-tanya. Anggap kalian netizen, tanya tentang biografi Dokter Tirta ya gak apa-apa. Tanya sesuatu, anggap aja kalian perwakilan netizen. Ya tanya tentang sejarah, lu kan konten kreatornya. Tadi yang tanya New York, udah boleh. Hal apa yang bikin mood gua hancur? Satu hal sih, ketika hasil kerjaan atau proses kerjaan yang aku harapin sesuai plan itu nggak sesuai target. Jadi misalkan aku ngebuat plan nih, Susan Care harus buat berapa cabang, atau hari ini jam 1, jam 2 kita ngapain, kita syuting kayak gini. Ternyata selama syuting atau selama kerjaan atau selama kita nyuci sepatu atau selama ekspansi bisnis, ada hal mengganggu sehingga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Itu moodku hancur. Jadi soal kerjaan. Rata-rata moodku hancur itu kalau soal kerjaan. Ketika aku menargetkan sesuatu, tapi hal itu tidak berjalan sesuai rencana, itu mood bisa berantakan banget. Dan akibat mood berantakan, itu karena personalku sendiri, itu akan ngimpact kemanapun. Aku kadang bisa marah-marah ke tim tanpa aku sadarin. Pertanyaan bagus dari Cio karena dia sering kumarahin. Tapi aku tipikal yang fair enough. Habis aku marah-marah, aku kasih duit. Betul. Pernah aku marah-marah ke Ucok, HP-nya aku banting 2 kali, terus aku beliin HP lagi. Sesimpel itu. Kadang melampiaskan kemarahan tuh seru. Paling sering yang dimarahin di sini tuh adalah Cingok sebenarnya. Sampai pernah aku bilang, kalau kau macem-macem lagi, aku potong rambutku sampai botak. Itu habis itu aku mikir seminggu udah lucu juga ya aku marah kayak gini. Lanjut pertanyaan berikutnya, nggak sadar. Ketika emosi itu kalau sudah mood hancur karena kerjaan tuh, aku cenderung nggak bisa mikir. Pertanyaan berikutnya. Dan berikutnya Pak, saya nanya Pak. Apa nih lo? Bisnis banyak nih. Telemedicine ada, ini ada. Gimana lo cara ngendel nggak mati lo? Oh, lo mau ngadepin ku mati? Oh enggak maksudnya. Kan biasa kan orang kayak gitu Pak. Oh. Pasti gini Pak. Oh, lo mau ngadepin ku mati? Ada. Oh, lu nuduh gua pakai sabu? Enggak Pak. Lo ketawanya kok gitu? Maksudnya
Maksudnya bagaimana caranya Pak? Oh gitu. Nggak apa-apa, santai. Jadi caranya adalah itulah gunanya kita mempunyai tim. Jadi ini buat kawan-kawan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Tirta tuh dokter, dia sudah punya keluarga juga, dia juga punya toko, bisnisnya banyak. Ya bisnisnya kalian tahu banyak, tapi nggak sebanyak Pak Sahroni lah, banyak banget kalau beliau. Saya punya toko skincare, saya punya toko sepatu, saya punya agenda edukasi medis juga, dan saya juga telemedicine, balesi pasien. Gimana cara membagi waktunya? Itulah gunanya kamu punya pegawai. Sebenarnya ketika kita tuh memiliki laba perusahaan atau kita dibayar, ya misalkan kita dibayar buat konten atau sponsor kayak ini nih, thank you, Le Mineral. Sebenarnya kan uang dari Le Mineral ini bisa kita buat bagi-bagi, bisa buat saya beli sendiri, mobil mewah, sepatu mewah, ini saya beli dari lama ini, bekas. Sekarang saya pelihara sih jadi bagus vintage. Tapi ada juga yang kita menginvestasikan ke perorangan. Kalau kita bisa mendidik atau memanajemen SDM kita dengan baik, maka pekerjaan kita akan terbantu. Ini sebenarnya seperti kayak delman ya. Kalau kamu pakai satu kuda, balapan sama yang delman kudanya 4, mungkin akan tetap bisa ngimbangi, tapi mati nanti kuda di tengah jalan karena kecapean. Itulah alasan sebagai pengusaha, saya berpikir simple. Kalau saya nggak ahli, ya saya kasih ke yang ahli. Contoh, admin Susencare itu ada 72 orang. Banyak. Tim pusatnya aja punya 14. Ya. Fotografer aja aku punya hampir 9 orang. Videografer ada 4 orang. Itu belum dengan ada yang buatin caption, ada yang jadi manajer, ada yang jadi aspri, ada yang jadi ajudan, ada yang jadi SPV. Dengan hal seperti itu mungkin laba saya atau profit yang saya dapatkan akan berkurang jauh. Tetapi perusahaan itu akan tetap running. Nah, tergantung kalian mau laba yang sustain, berkepanjangan, atau short term. Kalau short term ya kamu sendiri, yang penting dapat duit banyak, selesai, karena akan digantikan yang lain. Tapi kalau kita sustain, yang penting perusahaan itu akan berputar terus. Kalau satu orang yang mikir, mungkin toko itu akan nggak jalan. Tapi kalau orang banyak yang mikir, maka akan timbul ide-ide yang baru. Itulah pentingnya saya selalu menjunjung tinggi manajemen perorangan. Pertanyaan berikutnya. Apa, Cok? Apa hal yang terpenting yang nggak akan membuat kamu menyerah? Itu kayaknya quote dasar bapak-bapak. Pak Ucok itu udah tipikal usia 38 tahun. Jadi dia adalah sekarang bapak-bapak yang update-nya isinya itu quote, di story quote. Apa hal terpenting yang buat kamu nggak menyerah? Ya. Jawabannya simple, 2 anak saya, Bos. Jadi gini. Nih, seorang cowok itu boleh gagal jadi kepala keluarga. Seorang cowok boleh gagal jadi seorang pria. Tapi seorang cowok nggak boleh gagal jadi seorang bapak. Pertanyaan berikutnya. Lu belum tanya. Buatan konten diundang apa ngundang? Alasannya? Tuh, dia tuh selalu pengennya kayak yang nyindir. Gua ya. Maksudnya konten orang apa kontenku? Ya, maksudnya lebih baik ngundang orang apa diundang? Dalam kolaborasi gitu. Kalau di kontennya Dr. Tirta, itu lebih ke personal Tirtanya. Jadi kalau YouTube Tirta itu kenapa kalau ditanya kenapa Tirta nggak buat podcast kayak Om Deddy, Om Densu, ataupun kayak Najwa yang buat acara? Nggak, karena saya pengen terpusat atas ilmu apa yang saya pelajari selama ini. Saya tuh belajar banyak hal dari banyak guru. Dan kalau ilmu itu saya simpen sendiri, nggak saya bagikan ke teman-teman, maka itu akan menjadi sebuah kerugian bagi saya sendiri. Karena gini, lu tuh hidup cuma sekali, Bos. Lu tuh hidup bukan hanya ngejar tentang duniawi sampai lu selesai. Harus ada warisan yang lu tinggalkan buat dunia ini. Warisan tuh bukan uang. Jadi kalau anak lu gede, ya kalau lu nggak mau punya anak, oke lah. Tapi at least lu punya warisan bahwa oh ternyata orang ini berbagi sehingga dunia akan menjadi lebih better. Tapi kalau gue diundang pun, gue nggak masalah. Tapi disesuaikan dengan waktu dan topiknya sesuai, sesuatu yang gue kuasai juga. Jadi misalkan gue disuruh bahas mengenai kesehatan atau UMKM, masuk akal. Gue disuruh bahas mengenai sesuatu yang berhubungan tentang UMKM, usaha, bisnis, atau kesehatan, gue mau. Tapi kalau sesuatu di luar itu gue nggak mau, karena gue belajar untuk tidak ngomong sesuatu yang di luar kompeten. Jadi kalau ditanya, itulah sebabnya kenapa di YouTube gue nggak pernah ngundang orang lain. Karena itu kefokus atas ilmu yang
yang gue kasih. Sekali gue ngundang, itu kalau nggak pengusaha yang emang mau sharing, atau yang Dr. Kevin yang kemarin. Tapi selalu yang view-nya lebih tinggi adalah kalau Tirta sendiri yang ngomong. Itu artinya mereka pengen denger dari ilmu apa yang gue denger. That's it. Pertanyaan berikutnya, cingok lagi. Loh ya anjing, ya bener lah anjing. Jadi kita biasa kalau sama tim kayak gini. Jadi kita tuh kalau di luar jam kerja, ini di syuting gini kan masih kerja dong, ya gue bayar anjing. Tapi tetap mereka friend. Tapi kalau di lingkungan kerja gue sopan santun. Saudara Cingok silakan bertanya. Baru ya. Baru bareng. Gimana? Goals lu di 2000. Oh anjing, berantem cuy. Ini orang nih anjing nih. Giring banget Pak. Lu giring ya? Ini Yang goals lu di tahun depan. 2022. Goals gua di 2022 masih sampai ke 2021. Membuat toko lebih banyak. Terus gue pengen sekolah lagi. Gue pengen gue lebih banyak. Ya kalau ditanya gue pengen nikah lagi, pengen. Gue pengen nikah lagi. Kalau biar ada yang ngurus. Oke. Karena kita terlalu sering ngurus orang tapi kita nggak pernah diurus. Itulah peng. Next. Mana yang nanya Pak? Apa Pak? Saya nanya. Apa Nil? Kalau disuruh bilang terima kasih sama orang, Bapak mau terima kasih sama siapa? Bokap gua tuh adalah orang paling keras yang paling gue kenal. Gue berantem sama dia total tuh udah nggak pernah kehitung. Gebuk-gebukan pernah, duel pernah, sparring pernah, minggat dari rumah sering. Tapi bokap gua tuh sejak kelas SD itu dulu sempet bingung gua. Jadi bokap gua tuh selalu mengajarkan apa-apa lu tuh harus sendiri. Lu tuh anak tunggal, jadi lu harus sendiri. Lu kan tunggal. Kalau anak tunggal, pada waktu itu gua masih ngerasa iri. Tirta Hudi kecil itu iri. Kenapa gue iri? Karena gue melihat anak tunggal lain itu kalau minta apapun dibeliin. Pada waktu itu Tamagotchi viral, dikasih. Tasos dibeliin sampai sedus. Minta kartu Yu-Gi-Oh dikasih. Minta Game Boy dikasih. Gamebot dikasih. Terus minta PS1 yang pada waktu viral kasih. Gue tuh kalau minta sesuatu harus dikasih target. Gue tuh terbiasa target. Bokap gue tuh selalu bilang, either lu harus ranking 1 atau lu ngebuat prestasi di bidang yang lu suka. Gue dulu benci hal itu, benci banget gue. Sampai akhirnya di SMA gue sebenarnya ya tetap aja, gue kelas 1 ranking 1, ranking 1 sampai bosen. Ranking 1 tuh hal umum lah, padahal gue orang biasa banget. Loh emang lu bisa cek di Solo SD, SMP, SMA, gue beasiswa terus. Cuman di situ gue benci banget, sempat benci gue. Jadi sempat minggat-minggatan dan hubungan gue tuh lebih deket ke nyokap daripada bokap. Jauhnya tuh parah. Tapi bokap gue ahli bank. Gue pernah pada waktu itu di SMA dibully karena di SMA gue masih pakai Supra X110 yang super color yang warna biru, ya 110 cc. Sementara teman gue udah pakai Honda Jazz IDSi warna hitam yang saya pakai pink. Gue satu-satunya nggak pakai mobil ketika SMA. Gue di SMA swasta, jadi itu hal biasa. Dan gue baru beli mobil itu ketika gue udah ada Susan Care, beli Toyota Yaris saat itu. Dan sampai SMA pun gua nggak pernah diajak ke Starbucks. Jadi ternyata setelah gua punya usaha, sekarang kalau gua membeli apapun, gua mikir kenapa? Karena ternyata apa yang diajarin bokap gua ketika gua SD bekerja sesuai target. Karena hidup kita tuh penuh dengan target. Jadi gua kena pressure sekuat apapun itu udah biasa banget. Di pressure, lu harus bisa bla 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 bla. Ya gue dari kecil udah terbiasa gitu. Udah biasa. Kalau nggak boleh pulang rumah. Gue pernah diusir dari rumah karena nilai matematika gue 85. Gue pernah diusir dari rumah pada waktu itu karena gue tersingkir di babak kualifikasi siswa teladan. Yang kedua kali gue menang, juara 3 gue sekota sama dia. Gue pernah nggak pulang rumah karena IP gue turun dari 4 ke 3,7. Itu semester 4. Akhirnya gue ngejar lagi akhirnya di 3,8. Ternyata setelah gue dewasa, kerja sesuai target itu ada impact-nya. Dan akhirnya ketika gue diajarin ngirit, ternyata naik motor itu gue udah ngerasain. Jadi akhirnya gue mau menghabiskan sesuatu untuk mobil yang mahal, gue tuh mikir. Kenapa? Ya atas didikan bokap gue. Dan bokap gue sama gue itu udah kayak kucing anjing. Jadi kalau ketemu maki-maki, tapi kita kangen untuk saling maki satu sama lain.
Pernah suatu kejadian, gue tuh pengen modifikasi Innovanya bokap gue. Bokap gue tuh nggak mau ganti selain Innova yang dia beli tahun 2008. Gue tuh pengen beli dia Pajero. Lu tahu jawaban bokap gue? Lah, kamu pikir papa itu nggak ada duit buat mobil sendiri? Wih, anjing, mau dibeliin malah. Papa masih sayang Innova, nggak usah ikut campur. Gue ngerasa diremehin dong, marah gue. Wah, gue mau bantu kok lu malah ngeremehin sih. Akhirnya nyokap gue yang nengahin. Ternyata bokap gue itu sengaja ngeremehin gue supaya gue nggak ngabisin duit buat membeli mobil itu buat bokap gue. Jadi dia memiliki cara sendiri untuk ngebuat gue jengkel sendiri. Itu alasan kalau ditanya satu orang yang paling gue benci sekaligus gue respect dan gue hormat itu bokap gue. Dan itu nggak ada orang lain. Mentor gue dia. Dan dia itu gue jengkel banget sama dia itu karena bokap gue yang bernama Sutarjo ini sampai detik ini nggak mau resign dari jabatannya di bank, nggak mau jadi pengusaha. Jengkel kan lu? 40 tahun jadi budak korporat, nah itu. Nggak mau resign anjing, udah usia 63 tahun nggak mau resign anjing. Ya itu dia. Tapi dengan segala itu gue ngerti. Nah itulah alasan seburuk-buruknya orang tua, dia tuh punya goal. Makanya kalau ada orang tua kayak contoh ada anak kecil bilang kayak, gue ketemu netizen bilang, gue berharap nggak dilahirkan di keluarga gue, orang tua gue nggak sayang. Itu lu suatu saat ketika lu gede, lu akan nyesel pernah ngomong itu. Kadang kita kecil, itu melihat diri kita tuh kecil. Tapi ketika kita udah gede, kita akan ngerti. Karena kita akan merasakan jadi orang tua tuh kayak apa. Itu keren. Lagi pertanyaan? Cu, lu tanya. Ini apa namanya? Waktu itu pernah baca, ada yang baca netizen. Suaranya Ada yang pernah baca netizen nanya, Dokter Tirta ini kan pintar banget, kebingungan nggak sih nyari spesialis mana? Pinter bangetnya itu kok lu pinternya kayak nggak enak gitu ya? Bukan maksudnya banget. pinter banget. Pinter bangetnya itu kayak, hah? Pinter banget. Jadi bingungnya spesialis gak sih Dok? Mau spesialis apa gitu? Karena bisa semuanya mungkin. Enggak sih, gue ngerasa gue masih bodoh. Kalau gue nggak bodoh, gue nggak akan belajar terus. Orang pinter itu, seorang manusia itu akan gagal ketika dia merasanya paling hebat. Haus akan diakui, haus akan power. Jadi berpura-pura dia sok punya kekuatan, berpura-pura kaya, hanya untuk diakui. Ya kalau lu bodoh, lu akuin aja lu bodoh, lu tinggal belajar. Lu miskin, akuin aja lu miskin, tinggal lu belajar cari duit supaya berusaha keras biar lu kaya raya. Jadi kalau ditanya gue pinter banget, gue masih ngerasa bodoh. Tapi kalau ditanya gue pengen spesialis apa, perjalanannya itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi awal mula gue tuh pengen bedah tulang, jujur, ortopedi. Karena ada dosen panutan gue namanya Dr. Tejo, dia kerja di Sarjito, itu kendaraannya Royal Glide. Kalau ke Sarjito tuh pakai Kawasaki Versys 650, kalau nggak CB 600, hobinya balapan di Sentul, pernah dapat medali. Dan kalau operasi semuanya harus hitam, dengerinnya musiknya My Chemical Romance, Metallica atau Deep Purple. Pusing dah lu anjing. Dan itu tuh ngimpact ke gua. Tapi gua berubah lagi. Namanya dokter berubah. Terus gua pengen ngambil bedah biasa, bedah umum. Karena suka belel-belel perut, bebas gitu. Beda lagi. Akhirnya gara-gara Covid gua pengen jadi dokter paru. Tapi kemarin dosen gua sekaligus guru besar di UGM, Prof. Ova, mengarahkan gua untuk lebih ke public health. Itulah alasan gua meninggalkan ego gua untuk spesialis, untuk lebih ke kesehatan berbasis komunitas. Itu jadi gua. Nah, last question, siapa mau tanya? Om. Oh enggak. Lu mau tanya apa, Nil? cukup Pak. Cukup. Nah, itu aja dari kalian, dari saya. Nah, kalian semua para netizen boleh bertanya tentang diri saya, 10 pertanyaan akan saya jawab. 10 pertanyaan terpilih akan saya berikan gift khusus dari saya dan komponen manajemen. Tanya ya, 10 pertanyaan terbaik. Tanyanya di YouTube, jangan di Instagram. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf.